Selamat pagi, salam Praja Wibawa. Om Swastiastu. Nama saya Nyoman Adi Suparto SP, NIP 1983 1226 2010 01 1016. Tempat tugas bidang Prantikum Linmas. Bertugas dari 2021 sampai sekarang. Pada kesempatan ini saya akan membuat video portofolio dinamis yang berkaitan dalam penegakan Perda nomor 10 tahun 2018 tentang ketertiban umum. Dan video ini sebagai syarat untuk bisa mengikuti uji kompetensi perpindahan jabatan struktural ke fungsional ahli muda. Oke, silakan. Izin, harap benar. Siap, lanjut Pak Mandi duduk. Tapi yang mana bisa dibantu? Berkaitan hari ini kita sama anggota ingin turun ke lapangan untuk menyasar Perda nomor 10 tahun 2018 tentang ketertiban umum. Mohon petunjuk dari atasan. Oke. Kalaupun nanti Perda 10 2018 yang akan disasar, yang perlu Pak Mandi mengetahui apapun yang menyangkut di Perda. Siap. Dilaksanakan utamanya material yang melewati jalan, Siap. jalan, Siap. kemudian dalam hal trotoar, Siap. yang diterbitkan di Dinas, Siap. yang terakhir untuk K3 diperhatikan. Siap. Di saat patroli kalau ada spanduk pamflet yang tidak pemasangannya tidak sesuai dengan Perda, minta saja. Siap. Silakan. Lanjut. Siap. Mohon izin untuk berangkat. Siap. Siap. Lanjut. Siap, Kak. Lancar depan, Kak. Siap, Kak. Jalan depan, Kak. Latihan rekan-rekan semua. Hari ini kita akan melakukan patroli di Kecamatan Kitamani dengan menegakkan Perda nomor 10 tahun 2012 tentang ketertiban umum, di mana kita akan menyasar di seluruh Kecamatan Kitamani untuk penertiban yang ada di daerah sana. Apakah untuk kelengkapan patroli sudah siap? Siap, sudah. Administrasi sudah siap? Siap, sudah. Kendaraannya bagaimana? Siap, sudah. Nah, sebelum mengawali penertiban, mari kita berdoa supaya berjalan dengan lancar. Siap, Pak? Berdoa mulai. Selesai. Tanpa penghormatan, Pak, dan Selamat Pak, izin kami dari Satuan Polisi Kabupaten Bandi. Kebetulan kami datang patroli ke Bandi. Ini Pak di sini menaruh material bangunan di seputaran jalan ini. Kebetulan dan Bapak sudah melanggar Perda nomor 10 tahun 2018 yang mohon Pak untuk secepatnya memindahkan material ini. Kalau tidak memindahkan material ini mungkin akan terkena sanksi. Jadi ada sanksinya yang sangat memberatkan. Siap dan Bapak untuk memindahkan bangunan material ini. Kebetulan makin sedang video, Angget yang sambil angget yang ayo. kalau bisa sih besok harus dipindahkan, Pak. Satu kali 24 jam harus material ini harus bersih. Oke, Pak. Soalnya tangan Pak. Oke, Dah. Oke. Mohon izin benar. Oke, silakan Mas. Napi. Kemudian hasil dari patroli hari ini dengan anggota menemukan material bangunan yang ditaruh pada trotoar di seputaran jalan yang kami lintasi dalam patroli. Dalam patroli ini menemukan kasus material yang di atas trotoar, sudah kami kasih teguran untuk segera memindahkan material tersebut ke tempat yang telah disiapkan oleh pemilik lahan. Demikian laporan yang hasil patroli ini cuma segitu. Mohon untuk kemudian ada tambahan dari hasil laporan ini. Artinya
sebaiknya kalau sudah patroli dilaksanakan dan teguran sudah dilaksanakan juga, sesuaikan SOP. Siap. Oke, besok silakan disisir lagi. Siap. Mudah-mudahan semua baik-baik saja. Oke. Siap. Oke. Terima kasih, Komandan. Oke. Sekian. Mohon izin. Oke, siap. Oke, selamat pagi. Oke, silakan Pak Man. Siap. Izin Komandan, ingin melaporkan rencana koordinasi terkait bantuan pengamanan dengan dasar surat unjuk rasa pada aliansi mahasiswa Islam se-Indonesia yang tertera pada surat akan diadakan unjuk rasa di masing-masing daerah provinsi maupun kabupaten. Kebetulan di Kabupaten Tangli ada tembusan surat tersebut, mohon arahan dari Bapak Kabid untuk melakukan koordinasi ke Polres Tangli untuk terkait satuan pengamanan berapa yang akan dilakukan dari Polres Tangli. Oke, silakan koordinasi dilakukan yang mengenai keterlibatan kita dalam penanganan massa dan kerusuhan massa itu kita punya SOP. Oke, silakan Pak menyesuaikan dengan SOP-nya, koordinasi dengan Samapta, dalam hal ini kan Samapta. Masih ingat di SOP kita berada di dalam. Oke, tidak langsung bersentuhan dengan demonstran. Ingat keselamatan, waspada. Ya, bentuk apapun, jangan coba-coba jadi pahlawan kesiangan. Silakan nanti koordinasikan dengan teman-teman di kepolisian, dengan TNI. Karena nanti kalau memang seperti itu kan tembusannya juga sampai ke TNI. Nantinya apa-apa yang harus kita selamatkan, apa-apa yang harus kita amankan dalam itu jelas aset daerah. Tidaknya ada memang sudah umumnya aset daerah kita pasti berada di belakang. Oke, koordinasi lebih lanjut, lebih intens dengan teman-teman kepolisian. Kira-kira hanya itu. Nanti bagaimana perkembangan di lapangan, laporkan sesegera mungkin. Biar bisa kita ambil tindakan cepat, tegas dan tegas. Ya, oke, silakan lanjut saja ke Samapta, koordinasikan dengan Kasat Samaptanya. Bagaimana baiknya. Ya, Mohon izin. Lanjut. Siap. Izin Bapak terkait pengamanan aksi demo yang dilakukan melalui surat ini yang dari pemberitaan surat Ketua PT TNI Sobali Musa kan diadakan demo hari Senin tanggal 1 September. Izin berkoordinasi terkait pengamanan yang dilakukan dari pihak kepolisian untuk personil yang diterjunkan dalam mengamankan aksi demo ini. Kiranya berapa personil dan bagaimana tahap-tahap pengamanannya Pak? Berkoordinasi terkait itu dengan pihak kepolisian. Ya, terima kasih Bapak. Sesuai dengan apa yang kami dapatkan atau apa yang diperintahkan kepada kami, yaitu Perkap 16 tahun 2006. Setiap pengamanan, setiap ada unjuk rasa itu wajib menyampaikan pemberitahuan kepada polisi, ya, kepada pihak Polri. Nah, ini wajib menyampaikan pemberitahuan, bukan izin, tapi pemberitahuan. Ya, itu bukan izin satunya. Setelah pemberitahuan ini disampaikan kepada polisi, kami pihak kepolisian akan menyiapkan segala sesuatunya, pengamanannya. Kami lihat di situ pemberitahuannya berapa mereka yang harus hadir pada saat pelaksanaan demo ini. Kami menyiapkan kekuatan itu sesuai dengan jumlah massa yang ada. Umpama massa yang dilibatkan di situ sekitar 100 orang, biar kami tidak memberikan pengamanan yang terlalu berlebihan. Ya. Prosedur yang kami lakukan, sesuai dengan Perkap 16/2006 ini adalah pada saat ada pemberitahuan seperti itu, ya, kami di Kepolisian Republik Indonesia, terutama di Polres Bangli ini wajib menurunkan darmas awal yang darmas awal ini adalah darmas yang dibentuk oleh polsek-polsek jajaran. Jadi polsek-polsek jajaran di Polres Bangli semua memiliki darmas awal.
Dalmas awal ini yang akan mengamankan pertama. Nah, pertama pengamanan awal ya. Apabila dalam pengamanan ini masa mulai agak-agak mulai seolah-olah ramai, kemudian mulai agak peningkatan massa, Dalmas awal ini akan menghubungi kami di Satuan Polres. Nah, di Satuan Polres ini kami mempunyai sebuah pasukan Dalmas yang namanya Dalmas lanjut. Nah, ini jumlah personelnya di satu kompi. Satu kompi itu terdiri dari 30 ton. Ya, jumlah keseluruhan satu kompi itu sekitar 75 orang. 75 orang itu Dalmas kompi, Dalmas lanjut. Nah, situasi ini tergantung situasi yang dihadapi. Ya, kalau Dalmas awal ini bisa menyelesaikan masalah itu tanpa ada konflik apapun, berarti Dalmas awal saja yang menyelesaikan masalah itu. Tapi kalau Dalmas awal ini sudah kewalahan menghadapi itu, saya bilang tadi, mereka akan menguling Polres yang akan menurunkan Dalmas lanjut. Nah, berarti dari pihak keamanan menerjunkan personil sesuai sesuai kebutuhan kebutuhan di lapangan. Ya, itu. Seumpama ini saya lanjutkan proses tadi, kami sudah menurunkan Dalmas lanjut, ya Dalmas lanjut itu sudah kami turunkan, kemudian situasi berubah lagi. Yang awalnya memang situasinya aman-aman, ya kami kalau di kepolisian adalah istrinya situasi hijau, itu yang tadi saya bilang di polsek, di jajaran polsek Dalmas awal itu namanya situasi hijau. Tapi situasinya akan berkembang, apalagi kami situasi hijau ini sudah berkembang menjadi situasi kuning, yang saya bilang tadi itu situasi sudah mulai ricuh, situasi kuning, kami menurunkan Dalmas lanjut, ya Dalmas lanjut. Nah, dalam situasi Dalmas lanjut ini pun seandainya ini ya, situasi yang berkembang lagi, ya berkembang lagi tambah ricuh dan segala macam, ada yang bikin kerusakan dan segala macam. Nah, ini statusnya akan dirubah menjadi situasi merah. Nah, kami akan berkoordinasi dengan pihak Brimob Satuan Atas Polda. Satuan ini akan bekerja sampai situasinya betul-betul aman. Setelah aman situasinya, baru kami akan melaksanakan konsolidasi namanya, pertemuan akhir untuk menyampaikan bahwa situasi sudah aman. Itu sih yang harus kami terkait dengan aksi itu. Kalau memang seperti itu penjelasan dari kementerian, mungkin saya bisa meneruskan hasil koordinasi kita dari pihak keamanan ke instansi Satuan Polisi Pamekasan. Istilahnya kita bersinergi melakukan suatu pengamanan. Oke, hanya segitu sih yang ini untuk berkoordinasi tentang keamanan. Mungkin dari hasil tersebut saya akan lanjutkan ke instansi kami. Terima kasih atas koordinasinya. Iya, terima kasih. Izin Pak. Nggih. Izin. Kemudian melaporkan hasil dari koordinasi ke Kasat Dalmas di Polres Bangli, membuahkan hasil terkait satuan pengamanan yang akan dikerahkan dalam demonstran yang didasari surat kemarin. Kasat Dalmas memberikan suatu tindakan yang akan dilakukan dalam pengamanan tersebut. Pertama, kalau memang melihat situasi pengerahan massa, kalau menurut bisa ditangani oleh Dalmas awal yang ada di polsek masing-masing, akan diterjunkan satuan Dalmas awal. Kalau seandainya kemungkinan besar ada perkiraan gerakan massa yang lebih banyak, Dalmas awal yang terbentuk di masing-masing polsek akan memohon bantuan di Polres menerjunkan Dalmas lanjutan yang berjumlah 1 kompi. Seandainya itu memang tidak bisa mengamankan situasi, kemungkinan besar akan mohon bantuan ke Brimob Polda Bali. Sekian yang dari Polsek, dari Polres Bangli, mohon arahan
lebih lanjut dari Pak. Oke, begini Pak Man, artinya Polsek, Polres, dan kita pun kan punya SOP tersendiri. Kembali ke masalah SOP. Kalaupun itu nanti sesuai apa hasil koordinasi yang tadi Pak Man uraikan, itu jelas-jelas SOP-nya mereka. Dan kita di Satpol PP dengan keadaan kita juga punya SOP tersendiri mengenai penanganan unjuk rasa dan pergaulan massa. Itu sampun jelas SOP-nya ada, nanti silakan tanya di staf administrasi SK-nya ada nggih. Tapi yang perlu yang sedikit Pak ingat di SOP itu memang jelas-jelas sih kita di Satpol PP itu untuk pelaksanaannya selain berkoordinasi dengan tim kepolisian, pengamanan yang lain, aparat pengamanan yang lain, kita juga harus tahu pergerakan masanya. Artinya suratnya boleh kita jadikan dasar acuan, nanti titik kumpulnya mereka di mana, rute yang akan mereka lewati di mana, apakah di saat rute yang dilewati itu ada aset-aset daerah yang harus kita amankan sesuai dengan SOP kita. Dan kemudian nanti kita wajib loh melaksanakan isolasi. Isolasi maksudnya pemisahan unjuk rasa dengan ini kan kalau unjuk rasa pasti ada yang nonton nih. Nah, ini ke isolasi harus jelas gitu. Nanti koordinasinya juga dengan kepolisian dan TNI mungkin aparat keamanan lainnya. Nanti yang mana harus isolasi, mana demonya, mana penontonnya harus jelas gitu. Nanti biar nggak berbaur ya susah lagi nanti. Oke. Harus ada jelas sekat-sekat mana demonstran, mana penonton demo dan masyarakat umum. Masyarakat umum. Nah, kemudian nanti jelaskan ke pengunjuk rasa atau mungkin nanti kan pasti dari kita tim keamanan entah itu dari kepolisian atau TNI atau mungkin dari kita Satpol PP pasti akan ada mimbar untuk berbicara dengan pengunjuk rasa. Nanti kita tekankan, kita paksa mereka untuk tidak boleh berlaku anarki. Nah seperti itu nanti apapun hasil yang terjadi nanti Pak Man wajib laporkan kembali ke pimpinan dan SOP-nya. Ya. Itu saja sih sebenarnya. Cuman sekali lagi Bapak tekankan waspada, hati-hati, ingat selamatkan diri dulu baru selamatkan orang lain. Oke. Jadi keadaan kita kan tidak tahu nanti di lapangan bagaimana. Ya, kalau seandainya ya mudah-mudahan aman kondusif semua. Artinya yang melakukan unjuk rasa kondusif, kita juga yang menjaga keamanannya tenang seperti itu. Silakan penyampaian aspirasinya mudah-mudahan semua bisa kondusif sesuai dengan harapan kita bersama. Oke, sekali lagi ingat laporannya setelah pelaksanaan kegiatan. Kemudian laporan berkala seandainya ada terjadi sesuatu yang memang harus perlu dilakukan. Oke, terima kasih. Silakan lakukan tugas sesuai. Mohon izin. Lanjut. Silakan. Terima kasih. Hari ini saya menemui salah satu anggota masyarakat yang menyampaikan aspirasi kepada anggota Dewan pertama. Tama saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selanjutnya, silakan menyampaikan aspirasi. Yang terpenting pertama, pastikan kegiatan penyampaian aspirasi tidak menimbulkan kekacauan atau instabilitas. 2. Fokus pada substansi dan aspirasi yang ingin disampaikan. Hindari tindakan provokatif atau kata-kata yang bersifat menghina. 3. Buka ruang komunikasi dengan pihak terkait sebagai solusi penyelesaian masalah. 4. Penyampaian pendapat di muka umum dijamin undang-undang, tetapi tetap harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin, menang. Ya Pak Man, ada yang bisa dia bantu? Ingin melaporkan
rencana kami dari Ketua PP ingin terjun melakukan sosialisasi terkait arahan Sekda Kabupaten Bangli terkait penataan kedisiplinan ASN terkait parkir di lingkungan Sekda Kabupaten Bangli. Mohon arahan dari artinya arahan petunjuk Pak Sekda mengenai tata kelola parkir bagi ASN. Itu muaranya kan pasti kerapian, kemudian kedisiplinan dan kemudahan yang akan bisa dinikmati oleh semua pegawai, semua tamu dan apapun nanti yang berhubungan dengan sekretariat daerah dan kabupaten. Perlu penekanan dari petunjuk Pak Sekda, pimpinan kita. Artinya sudah jelas diatur di semua tempat yang bisa dipakai untuk lahan parkir di sekitaran sekretariat daerah. Dan itu perlu Pak kuasai, misalnya bagian A di mana parkirnya itu sudah jelas. Nanti untuk tamu boleh parkir di mana, sepeda motor boleh parkir di mana, dan kemudian mobil-mobil pejabat juga di lingkungan Sekda itu sudah ada tempatnya khusus. Silakan nanti itu boleh kembali ditegaskan kembali kepada ASN, kepada sopir-sopir dinasnya yang mengikuti arah apa yang telah kita tentukan sesuai petunjuk pimpinan. Nah, kemudian daripada itu nanti kalau untuk tamu baik itu tamu pimpinan Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Sekda, apapun alasannya wajib lapor pos jaga satpol pp. Nanti di sana akan diberikan nempel. Khusus kalau memang menghadap bupati nempelnya lain dia. Kamu bupati mungkin seperti itu isinya. Nanti silakan koordinasikan juga dengan Danru jaga piket pagi, piket siang, dan bahkan piket malam untuk lebih mengoptimalkan hal-hal tersebut. Sekecil apapun bentuk pelanggaran kedisiplinan, silakan sesuai arahan dan petunjuk pimpinan kalian lakukan dengan humanis, tegas, berwibawa. Tujuannya hanya satu, menciptakan kondisivitas yang bersih, aman, nyaman, sesuai dengan apa yang diutarakan Pak Sekda. Kita boleh APBD kita kecil, tapi masalah kerapian dan keindahan kita tidak boleh kalah dari yang lain. Tetap tekankan kedisiplinan kepada seluruh pegawai yang berkantor di sekretariat untuk selalu ikut arahan dari teman-teman satpol pp. Kiranya hanya itu. Silakan mulai bekerja. Apapun nanti yang terjadi, silakan dilaporkan. Siapapun yang kalian kerjakan, titik poin terakhirnya laporan. Dari laporan kita bisa lakukan investigasi, kita lakukan pembenahan kembali ya untuk menyempurnakan. Ada yang perlu disampaikan lagi? Untuk kaitan sekarang mungkin kita dari satuan ingin bersosialisasi di bagian pemerintahan untuk terkait dengan pemetaan kedisiplinan ASN terkait penataan keindahan parkir untuk tamu dan ASN. Bagus. Kembali ke apa yang Pak Abid utarakan, humanis, tegas, berwibawa. Kalau memang bisa kalian komunikasikan, jangan hanya di bagian data pemerintahan. Bagiannya kan banyak itu. Kalau memang bisa bagi diri, bagi tim, semua melakukan sosialisasi. Setelah kita lakukan sosialisasi, kemudian ada yang bandel, mungkin kita bisa ambil tindakan lebih tegas. Mungkin kita sudah lakukan sosialisasinya. Mungkin kita akan membagi perorangan. Silakan lah. Ada yang satu di bagian pemerintahan, ada yang satu di bagian organisasi. Kan banyak itu. Masing-masing. Silakanlah cara kerjanya. Kalian yang punya urusan di sana, nanti laporannya tetap ambil minta. Mungkin nanti laporannya selaku tim satu. Siap. Siap. Mohon izin. Lanjut. Siap. Selamat pagi Bapak.
kami dari Satuan Polisi Pamung Praja ingin bersosialisasi tentang Perda nomor 10 tahun 2018 tentang ketertiban umum, di mana dalam sosialisasi ini ingin untuk menertibkan area parkir kan dari sesuai dengan aturan imbauan dari Bapak Sekda Kabupaten Bali. Untuk titik-titik parkir sudah ditentukan, sepeda motor di sebelah selatan dan mungkin di sebelah barat. Nah, untuk area yang kosong ini memang itu dibebaskan dari parkir, Pak. Ya. Apabila melanggar, itu mungkin sudah ada himbauan dari Bapak Sekda terkait pelanggaran tersebut, diberikan surat peringatan. Toh juga masih melanggar, mungkin akan ada petugas akan mengimboskan dari itu himbauan kami dari Satuan Polisi Pamung Praja agar mentaati peraturan tersebut. Ya, demikian dari himbauan dari kami, mohon dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada. Ya, terima kasih Bapak. Izin pimpinan melaporkan terkait hasil dari sosialisasi kedisiplinan ASN di Sekda Kabupaten Bali. Dalam hal ini tekankan terkait dengan parkir yang ada di lingkungan Sekda. Dalam sosialisasi tersebut, kami dari tim Satuan Polisi Pamung Praja telah mengarahkan penataan parkir dengan kerapian yang baik dalam lingkungan Sekda. Kami sudah mengadakan pemetaan daerah selatan dikhususkan untuk parkir masing-masing ASN yang membawa sepeda motor. Kalau untuk ASN yang membawa kendaraan roda 4, kita arahkan di depan kantor Sekda di Kilolandun. Sedangkan untuk parkir pejabat, karena Sekda sudah menyiapkan tempat-tempat parkir di depan pos jaga utara sampai di depan pura sana. Demikian. Nah, artinya pos parkir yang ditempati pejabat kan sudah ada nomor belakang ya, sudah ada. Artinya tugas kalian selaku tim berkoordinasi selalu kembali dengan piket bahwa itu memang harus dilaksanakan. Ya, Siap, karena kita dalam sosialisasi, sebelum kita melakukan sosialisasi, kita sudah koordinasi sama teman-teman yang jaga dan dandu yang ada di pos jaga. Kebetulan dalam penyampaian di sosialisasi kita menerapkan suatu tindakan kalau memang ada pelanggar dari ASN yang parkir sembarangan, kita sudah memberitahukan kemungkinan akan turun SP lanjut, entah itu SP1, SP2, SP3. Kalau memang itu sudah jatuh sampai SP3, masih juga melakukan pelanggaran, kemungkinan besar kendaraan mereka akan dikenakan sanksi seperti pemerkosaan dan lain-lain. Tapi kalau dalam sosial itu diutamakan supaya tidak terjadi hal seperti apa gitu. artinya kalau masalah sampai sudah tegas seperti itu, itu kan keinginan pimpinan yang kita lakukan. Siap. Bukan makanya disinilah peran kita, sosialisasi. Peran sosialisasi itu seperti itu, memberikan keterangan, meneruskan apa perintah pimpinan. Walaupun dalam hati kecil kita kan kayaknya nggak sampai hati sampai ngebosin motor ASN, tapi karena itu perintah dan itu wajib kita laksanakan, tapi tetap kita dahului dengan sosialisasi. Kalau memang sudah dilaksanakan dengan baik dan benar, sesuai dengan perintah dan petunjuk pimpinan, harapan kedepannya kalian selalu bersinergi dengan teman di pos jaga. Ada setiap hari kalian punya tugas tambahan sekarang untuk memantau itu. Pastikan itu sesuai dengan apa yang kita sosialisasikan. Ya, tidak
sekarang kita kasih sosialisasi, minggu kemudian kita sudah lemah lagi, ya nggak boleh seperti itu. Oke, tetap tegakkan semua apa yang kalian jadikan sosialisasi, itu dasar kalian melaksanakan. Oke. Dalam sosialisasi ini, dalam parkir yang ada di Ruang Seta kan terdapat pada pos ATM. Di sana, di dalam Nah, menyiasati nanti masyarakat yang ngambil uang di ATM gimana? Ada tempat parkir khususnya untuk kalau mereka? memang mereka bawa sepeda motor, mereka harus ikut di gini, mana? Harus ikut di parkir ASN yang ada di gitu. selatan kalau bawa sepeda motor. Kalau memang mereka bawa kendaraan roda 4, ya terpaksa kami arahkan ke parkir umum yang ada Parkir di di luar lah. luar. Ya. Oke. Artinya itu juga perlu sosialisasi. Ya. Kadang-kadang masyarakat yang datang ke sana kan tidak tahu ada Siap. keinginan pimpinan seperti Siap. itu. Cara kalian untuk mensosialisasikan harus dengan baik. Siap. Kembali, Anies tegas berpuasa. Silakan arahkan keluar dulu untuk yang bawa roda 4, Siap. parkir di luar Pak, mohon maaf. Siap. Oke, Siap. ya silakan kalian sudah rasa kalau hanya untuk komunikasi seperti itu kalian sudah bisa. Siap. Ya, Siap. artinya sekarang ASN termasuk kita kan jadi sorotan. Siap. Kalau kita salah dalam memberikan sosialisasi, Siap. ya tidak benar. Siap. Untuk satuan. Siap. Oke, harapannya seperti itu, dan kembali Pak Kabir tegaskan Siap. apa yang telah kalian sosialisasikan, Siap. pertahankan untuk selamanya. Siap. Membiasakan sesuatu yang belum biasa itu susah, apalagi kepada ASN. Siap. Tapi kalau itu sudah terbiasa, mereka akan disiplin dengan sendiri. Siap. Cuman kita tinggal mengawasi saja. Siap. Makanya setiap hari kalau Siap. bisa tim turun awasi jam pagi, pulangnya, ya, oke. Lanjutkan apa yang menjadi inti dari kegiatan ini. Oke. Oke. Siap. Ya, Siap. nanti kembali tidak bosan-bosan Pak Kabir minta laporan secara kontinu dan berkala. Siap. Oke, oke. Ada lagi yang perlu disampaikan yang dilaporkan? Ya, oke. Oke. Mohon izin, Benar. Siap, lanjut. Oke, Siap. terima kasih. Oke. Siap. Selamat pagi Bapak, kita dari Polisi Pamung Praja Kabupaten Bangli menjajaki TPS yang ada di masing-masing desa. Di mana dalam pesta demokrasi ini kita kan ada satuan pengaman dari Linmas, regulasi untuk mengatur tata tertib dalam melaksanakan pesta demokrasi pemungutan suara. Nah, dalam pengarahan sekarang ini melibatkan masing-masing Linmas yang ada di TPS supaya ketertiban dalam melakukan hak pemilihan supaya berjalan. Bagaimana caranya dalam pemilihan tersebut untuk kenyamanan, ketertiban dan kondusif, tidak ada gangguan. Termasuk itu mohon bisa ditindaklanjuti oleh masing-masing dinas. Sekian Pak, mungkin ini.